Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan harus menjadi yang terhebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Oleh karena itu, amati, cermati, pahami materi ini. Tapi sebelum itu, untuk anak-anakku yang hebat, siapkan dulu buku catatannya dan juga bolpennya. Tujuan pembelajaran dari meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada materi meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah, di situ berbicara tentang substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah di Mekah. Yang pertama adalah tentang substansi dakwah Nabi di Mekah. Yang kedua adalah tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Yang ketiga adalah keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama adalah substansi dakwah Rasulullah. Substansi dakwah Rasulullah adalah isi dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan isi tersebut tidak terlepas dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kebiasaan tersebut yang pertama adalah persoalan perbudakan. Jadi pada saat itu banyak terjadi peperangan antar kabilah, di mana ketika kabilah tersebut kalah, maka dia akan menjadi budak. Yang kedua adalah perempuan yang masih mempunyai kedudukan terendah. Salah satu contohnya adalah perempuan tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, ayahnya, atau keluarga yang lain. Lalu yang ketiga, kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah berjudi dan minum minuman keras. Dan ini sering dilakukan. Maka dari situ, salah satu isi dakwah Rasulullah di Mekah adalah berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah. Substansi yang pertama adalah keesaan Allah atau ketauhidan, di mana pada saat itu masyarakat jahiliyah tidak mengenal yang namanya Tuhan itu satu. Mereka masih banyak menyembah berhala-berhala dan juga banyak dewa. Padahal dalam Islam itu termasuk perilaku syirik atau menyekutukan Allah dan hukumnya haram dan juga merupakan dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah. Lalu yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan, di mana pada saat itu juga masyarakat Arab jahiliyah tidak mengenal yang namanya kebangkitan setelah kematian. Yang mereka pahami, kematian itu adalah pada saat itu. Dalam Islam mengajarkan bahwasannya setelah hari kiamat ada yang namanya kebangkitan dan juga ada pembalasan. Yang baik akan diberikan kebaikan, yang jelek juga akan dibalas dengan kejelekan. Yang ketiga adalah persoalan kesucian jiwa, di mana masyarakat Arab jahiliyah
masih banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang didasarkan pada egonya. Kesucian jiwa di sini adalah berkaitan dengan rasa iman dan rasa takwa, di mana dengan iman dan takwa kita akan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu yang keempat adalah rasa persaudaraan dan persatuan. Tentunya kita tahu bahwasanya masyarakat jahiliyah pada saat itu sering terjadi yang namanya peperangan antar kabilah untuk merebutkan yang namanya budak. Maka isi dakwah Rasulullah SAW salah satunya adalah membangkitkan rasa persaudaraan dan persatuan bagi Arab jahiliyah. Yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Strategi yang dilakukan Rasulullah ada dua. Yang satu adalah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah secara terang-terangan. Dakwah yang dilakukan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun. Dan dilakukan kepada istri, kerabat, atau saudara Rasulullah SAW. Yang pertama adalah istri dari Rasulullah, yakni Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Zaid bin Harisah. Yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima ada Ummu Aiman. Itu merupakan kerabat serta sahabat dekat-dekat Rasulullah SAW yang dikenal juga Asabiqunal Awalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Dan ada pun juga beberapa dari sahabat atau teman dari Abu Bakar As-Siddiq juga masuk dalam Asabiqunal Awalun. Selanjutnya, dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara terang-terangan dilakukan karena terdapat perintah, terdapat firman dari surat Asy-Syu'ara 214-216. Bismillahirrahmanirrahim. Wa angdir asiratakal aqrabin wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Fa'in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Surat Asy-Syu'ara 214-216. Dakwah secara terang-terangan dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengundang kaum kerabat Bani Hasyim, yang di situ terdapat hasil, yakni Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah masuk Islam, walaupun sebenarnya mereka sudah masuk Islam. Yang kedua adalah mengumpulkan para penduduk kota Mekah di sekitar Ka'bah. Dan di situ banyak terjadi penolakan, ejekan, dan ada juga yang diam dan acuh. Bahkan Muhammad juga dikatakan sebagai orang yang gila pada saat dakwah secara terang-terangan dengan cara mengumpulkan penduduk yang ada di sekitar kota Mekah atau sekitar Ka'bah. Lalu cara yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan penduduk di luar kota Mekah, yang di situ menghasilkan yang pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan kaumnya yang berada di Laut Merah. Lalu juga ada Tufail bin Amr yang seorang penyair dari kaum Daus beserta keluarganya juga masuk Islam. Lalu juga yang berada di luar kota, ini adalah yang paling banyak, ini adalah penduduk Yasrib.
yang di situ terdapat suku Aus dan suku Khosraj yang datang secara bergelombang sebanyak 3 kali, yang di situ masuk Islam semua dan menyebabkan nantinya Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Untuk selanjutnya, yakni faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dakwah Rasulullah di Mekah. Faktor tersebut terdiri dari 2. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri di sini adalah faktor yang berkaitan dengan diri Nabi. Yang berkaitan diri Nabi, yang pertama adalah Nabi sebagai utusan Allah. Dengan faktor ini, jelas bahwasannya misi Rasulullah pasti berhasil. Walaupun harus menghadapi banyak tantangan, karena semua skenario berada pada kendali Allah. Yang kedua adalah berkaitan dengan menyembah kepada Allah. Tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Allah. Ajakan ini memiliki kebenaran yang mutlak, sehingga Allah pasti akan memberikan kemenangan dan keberhasilan. Lalu untuk selanjutnya, yakni tabligh. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang tabligh terhadap wahyu Al-Quran kepada umat manusia. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW tidak akan mengurangi dan menambah dari apa yang telah diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lalu selanjutnya berkaitan dengan faktor internal, yakni keteladanan secara total dan sangat sempurna dari pribadi Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan. Inilah yang menyebabkan dakwah Rasulullah di Mekah berhasil. Lalu selanjutnya berkaitan dengan yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah faktor yang berkaitan di luar dari diri Nabi. Yang pertama adalah sikap kepalsuan dari penduduk kafir Quraisy. Keyakinan kaum kafir Quraisy yang telah berakar dan mengkristal dari nenek moyang untuk menyembah berhala adalah bentuk perilaku yang penuh kepalsuan. Kepalsuan tidak memiliki kebenaran yang mutlak. Semuanya serba rekayasa, cepat atau lambat pasti akan sirna. Faktor eksternal yang kedua adalah perilaku sombong pasti hancur. Masyarakat Arab jahiliyah adalah masyarakat yang sudah terjangkit secara kronis oleh penyakit sombong. Bentuk kesombongan tersebut adalah masyarakat kafir Quraisy merasa paling mulia, paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Ingat, Fir'aun yang sombong akhirnya menjadi hancur. Lalu selanjutnya faktor eksternal yang terakhir adalah perilaku kafir Quraisy sudah mencapai titik jenuh. Jadi masyarakat Arab jahiliyah mempunyai perilaku membunuh, merampok, zina, mabuk-mabukan, berlakunya hukum rimba dan jenis perbuatan keji lainnya telah mencapai bentuk puncak. Sesuatu yang sudah mencapai titik puncak sesuai sunatullah, langkah selanjutnya adalah pasti berhenti atau hancur. Itulah materi singkat tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah, berkaitan dengan substansi, strategi, dan keberhasilan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah. Untuk anak-anakku yang hebat, cermati, pahami,
dan diskusikan dengan teman-teman lainnya, bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tapi sebagai perilaku sehari-hari. Jadi kita bisa mengambil ibrah dari perjuangan Rasulullah di Mekah. Terima kasih. Wawwaul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.